Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Prastiwi Darohani pada konsep reaksi redoks. Konsep reaksi redoks ini digunakan pada materi kelas 10 dan kelas 12. Sebelum kita memasuki redoks, penyetaraan reaksi redoks dan elektrokimia, sebaiknya kita mengingat kembali pada materi kelas 10 tentang konsep reaksi redoks. Konsep reaksi redoks, sebelum kita memasukinya, apa sih manfaat dari reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, redoks banyak sekali ada dalam kehidupan sehari-hari itu, yaitu contoh perkaratan pada besi, kemudian pembakaran. Nah, itu semua menggunakan konsep reaksi redoks. Untuk kita pelajari lebih mendalam, kita mempelajari konsep reaksi redoks ditinjau dari 3 konsep, yaitu konsep oksigen, konsep elektron, dan konsep bilok. Bilok di sini adalah bilangan oksidasi. Konsep oksigen, yang dimaksud dengan reaksi oksidasi itu adalah reaksi pengikatan oksigen. Contohnya, karbon bereaksi dengan oksigen itu akan menghasilkan CO2. Nah, ini kan mengikat, ya. Karbon ini mengikat oksigen sehingga menghasilkan karbon dioksida. Kemudian reaksi reduksi itu adalah reaksi pelepasan oksigen. Contohnya, reaksi pelepasan oksigen itu adalah HGO menjadi Hg raksa plus oksigen. Nah, ini oksigennya dilepaskan, kita setarakan koefisiennya. Semula HGO dia mengandung oksigen, mengalami pelepasan oksigen sehingga dia menjadi Hg plus oksigen. Ini adalah konsep dari oksigen, ya. Jadi kalau reaksi reduksi itu reaksi mengikat oksigen, kalau reaksi reduksi itu adalah pelepasan oksigen. Kemudian kita ke konsep elektron. Konsep elektron, reaksi oksidasi itu adalah reaksi pelepasan elektron. Contohnya besi Fe, ya, dia menjadi Fe2+, berarti dia melepas berapa elektron? 2 elektron, ya, melepas 2 elektron. Kemudian reaksi reduksi, yaitu reaksi pengikatan elektron. Contohnya Cl2, ini dia mengikat 2 elektron, itu akan menjadi 2Cl-. Nah, jadi kalian paham ya, di sini reaksi oksidasi itu reaksi pelepasan elektron, ini melepas 2 elektron, sedangkan reaksi reduksi itu reaksi pengikatan elektron. Seperti Cl2 di sini dia mengikat elektron. Kemudian konsep yang terakhir itu adalah konsep bilok, bilangan oksidasi. Reaksi oksidasi itu naiknya bilangan oksidasi, ya, jadi dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi reduksi itu adalah reaksi turunnya bilangan oksidasi. Nah, kita contohkan yang mengalami, kita contohnya jadi satu aja ya. Ini Fe plus HCl
asam klorida menjadi FeCl2 plus H2. Nah, di sini oksigen ini biloknya karena unsur bebas 0, H itu plus 1, Cl itu min 1. Kemudian di sini Cl-nya itu min 1, Fe-nya itu plus 2. H2 ini unsur bebas 0. Nah, dari kita lihat dari Fe dari 0 ke plus 2 ini mengalami kenaikan. Kalau mengalami kenaikan namanya adalah oksidasi. Sedangkan kita lihat H ini dari plus 1 menjadi 0, ya, dari plus 1 menjadi 0 ini turun, berarti ini mengalami dia reduksi. Nah, ini reduksi. Nah, dari sini kita juga bisa mencari reduktornya yang mana, gitu kan? Reduktor itu apa? Reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Zat yang mengalami oksidasi. Zat yang mengalami oksidasi di sini siapa? Ya, ini Fe, ya, yang mengalami oksidasi itu adalah sebagai reduktor itu adalah Fe. Kemudian oksidator. Oksidator itu apa? Zat yang mengalami reduksi. Siapa yang mengalami reduksi di sini? Itu adalah HCl. Ya, jadi oksidatornya adalah HCl. Kalau ditanya hasil dari reduksi mana? Hasil reduksi ini FeCl2. Ya, hasil oksidasi itu adalah FeCl2. Ini hasil oksidasi. Sedangkan hasil dari reduksi siapa? Ini H2. H2 ini adalah hasil reduksi. Ya, ini adalah hasil reduksi. Dari sini paham ya konsep bilok. Jadi kalau reaksi oksidasi mengalami kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi reduksi mengalami penurunan bilangan oksidasi. Oke, yang dinamakan reduktor itu mengalami oksidasi, yang oksidator itu mengalami reduksi. Contoh-contohnya sudah jelas. Kemudian kita ke macam reaksi, itu ada reaksi autoredox atau reaksi disproporsionasi. Apa itu reaksi autoredox atau disproporsionasi? Adalah reaksi redox dengan oksidator dan reduktornya berupa zat yang sama. Ini zatnya sama. Nah, kita bisa mencari dari siapa yang bertindak sebagai zat yang bertindak sebagai reduktor dan oksidatornya ini yang mana, ya. Kita bisa mencari dari sini. I2 ini unsur bebas, ini 0. KOH, K itu golongan 1 ya, dia plus 1. O-2, H itu plus 1. Kemudian K ini plus 1, I-nya min 1. Kemudian KiO3, di sini K-nya plus 1, oksigennya ini min 2. Ini karena senyawa biar nanti sama dengan 0, berarti min 2 ini min kalikan 3 itu min 6. Min 6
plus 1 berarti biar 0 dia I-nya ini adalah plus 5. Seperti ini. Nah, di sini kita lihat I ini mengalami penurunan dari I0 ke min 1 ya. Ini kan turun. Berarti kalau turun ini merupakan reaksi reduksi. Kemudian I ini juga mengalami kenaikan, yaitu dari 0 di sini ke plus 5 ya. Ini mengalami reaksi oksidasi. Nah, dari sini kita tahu bahwa reduktor dan oksidatornya siapa? Ya, nah, jelas di sini adalah I2. Ya. Jadi I2 ini mengalami reaksi autoredok. Ya. Dia bertindak sebagai oksidator dan sebagai reduktor. Paham ya dari sini? Kemudian kita lanjutkan ke reaksi konproporsionasi. Reaksi konproporsionasi itu adalah reaksi redok dengan hasil oksidasi dan hasil reduksi berupa zat yang sama. Nah, dari contoh ini kita bisa mencari yang hasil dari reduksi dan hasil dari oksidasinya. Nah, dari sini ini oksigen SO2 ini senyawa nanti sama dengan 0, berarti oksigen ini min 2, S-nya berarti di sini plus 4. Kemudian H2S itu hanya plus 1, biar nanti sama dengan 0, berarti ini S-nya min 2. Di sini unsur bebas, S-nya sama dengan 0. Nah, S-nya ini dari plus 4 ke 0 itu turun. Kalau turun berarti mengalami reduksi. Kemudian S-nya dari min 2 ke 0 ini mengalami kenaikan. Nah, naik berarti ini adalah oksidasi. Nah, dari sini tampak jelas sekali bahwa S ini merupakan hasil reduksi dan hasil oksidasi. Ya, ini adalah S. Jadi inilah yang merupakan contoh dari reaksi konproporsionasi. Selanjutnya contoh soal. Ada contoh soal seperti ini. Pernyataan yang benar tentang reaksi redok berikut. HNO3 plus 3Cu2O menjadi 6Cu, ya, NO3 dua kali plus 2NO plus H2O. Nah, pernyataan yang benar dari soal berikut ini yang mana? Nah, kita cari dulu. Kita hitung dulu, ya. H di sini kan per 1. Ini kan HNO3 ini kan senyawa. Ini min 2 biar nanti sama dengan 0. Berarti N-nya berapa? Berarti plus 5 kan? Di sini plus 5. Ini juga Cu2O ini senyawa. Oksigen itu min 2. Ya, min 2 berarti di sini Cu-nya plus 1. Kemudian yang mengalami perubahan Cu, karena di sini ada tembaga 2 nitrat, ya, ini kan nggak berubah kan, di sini kan ada NO3, di sini ada NO3, ya, ini karena sama, ini kemungkinan tidak berubah.
Kalau Cu-nya di sini kan plus 2, di sini plus 2. Kemudian ini oksigennya min 2, di sini plus 2. Nah, seperti ini. Kita lihat Cu-nya dari plus 1 ke plus 2. Ini naik, berarti ini mengalami oksidasi. Kemudian kita lihat yang mengalami perubahan, ini N-nya dari plus 5 ke plus 2, ini turun, berarti ini adalah reduksi. Nah, reduksi, kita lihat pernyataan yang A, atom N melepas 3 elektron. Nah, ini bukan atom N ini dari plus 5 ke plus 2, ini bukan melepas 3 elektron, tetapi dia mengikat, ya enggak? N ini karena reduksi berarti dia mengikat 3 elektron, bukan melepas. Jadi A ini bukan. Kemudian Cu2O bertindak sebagai oksidator. Nah, Cu2O di sini mengalami oksidasi, berarti dia bertindak sebagai reduktor. Pernyataan B salah. Yang C, HNO3 bertindak sebagai reduktor. Nah, di sini kan reduksi. Reduksi berarti dia mengalami apa? Mengalami dia sebagai apa? Ini oksidator. Ya. Berarti pernyataan C salah. Yang D, NO merupakan hasil reduksi. Nah, NO ini merupakan hasil reduksi, benar atau tidak? Ya, ini kan hasil, ya, hasil reduksi. Ya, jadi pernyataan yang benar itu adalah yang D. Nah, seperti ini contoh penyelesaian soal pada persamaan reaksi redoks. Semoga kalian paham apa yang sudah saya jelaskan. Sekarang kita bisa melanjutkan ke aturan penentuan bilangan oksidasi pada video saya berikutnya. Jika Anda suka, maka kalian bisa like dan subscribe channel saya, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Demikian, kita akan bertemu kembali kepada subbab berikutnya, yaitu aturan penentuan bilangan oksidasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.